Selamat menikmati Waffle, Wealth and Financial Lessons. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi lebih kaya dan mengelola keuangan. Namun sebelum itu silakan subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Aduh, kaget. Lagi lari disuruh stop, kenapa? Bang, aku mau nanya dong. Merencanakan keuangan bagi pasangan yang baru menikah. Oh, ya ampun, diceket dari lari untuk nanya itu. Tapi itu pertanyaan bagus. Ya, aku langsung aja nih ya. Yang pertama itu, suami itu wajib memberikan nafkah ke istri. Keutamaan seorang suami memberi nafkah ke istri lebih baik daripada kita sedekah kepada orang yang sedang berjuang untuk agama Islam. Nah, untuk memenuhinya, ya istri juga harus mencatat nih berapa kebutuhan dia untuk makan, kemudian untuk tempat tinggal, kemudian untuk baju, pulsa, apapun itu yang termasuk ke dalam kebutuhan istri, suami wajib untuk memenuhi. Tapi kalau misalnya kita kasih lebih, yaitu sedekah. Nah, yang kedua adalah kita perlu untuk mengalokasikan ke dalam pos-pos tertentu untuk sesuai dengan kebutuhan. Ya, apa aja posnya? Yang pertama itu untuk ibadah, ya, misalnya untuk sedekah, membantu orang yang lagi susah, kegiatan sosial. Nah, itu yang kedua itu untuk investasi. Ya, kita juga butuh nih. Ya, karena nilai mata uang itu sebenarnya uang itu nilainya menurun karena inflasi. Nah, untuk melindungi inflasi itu, kita bisa investasi ke emas, ke rumah, ke tanah, itu juga penting. Alokasikan ke dalam bentuk investasi. Nah, berikutnya lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Berikutnya lagi alokasikan itu untuk syukur-syukur. Alhamdulillah kalau dapat rezeki punya anak, gitu kan. Alokasikan juga untuk pendidikan anak. Kemudian alokasi berikutnya adalah untuk dana darurat. Dan juga selanjutnya untuk hiburan. Kan penting ya kita untuk hiburan, jalan-jalan kalau kita pengen cari suasana baru untuk hiburan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah alokasikan untuk dana di hari tua. Ya, oke, itu yang alokasi dana. Berikutnya lagi catat juga untuk tujuan keuangan. Sebagai pasangan yang baru menikah, penting untuk memiliki tujuan keuangan. Nah, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Yang ketiga adalah tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek apa? Itu biasanya setahun ke bawah, ya. Setahun ke bawah. Sifatnya apapun itu, termasuk kalau kamu mau beli rumah, ya kita mau beli rumah di bawah setahun ini, itu jangka pendek. Kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba kita butuh dana darurat atau untuk apapun itu yang sifatnya di bawah dengan setahun, itu dikategorikan sebagai kebutuhan jangka pendek. Nah, kemudian yang kebutuhan jangka menengah itu adalah 1 sampai dengan 5 tahun. Ya, katakanlah setelah itu dalam 5 tahun ke depan kita pengen umroh ya di bawah 5 tahun, itu termasuk kategori itu. Kita pengen jalan-jalan ke luar negeri atau pengen beli mobil, masuk termasuk itu, asalkan di bawah 5 tahun. Nah, kalau dia sudah di atas 5 tahun itu bisa dikategorikan sebagai tujuan jangka panjang atau kebutuhan jangka panjang tadi. Misalnya pengen haji, kan haji sekarang kan nggak mungkin kita bayar langsung naik haji kan, ya mungkin ada di atas 5 tahun atau bahkan lebih ya, tergantung kuota. Nah, itu masuk nih. Atau dana pensiun kita ya, karena kebutuhan itu semakin lama semakin meningkat, sementara penghasilan kita semakin lama semakin sedikit karena sudah tua ya, karena kan manusia itu ada saatnya sudah tua dan tidak bekerja, kebutuhannya tetap cenderung naik tapi penghasilannya menurun. Nah, makanya kita penting alokasikan untuk dana-dana untuk pensiun ya. Nah, selanjutnya lagi kenalin nih, sebagai pasangan yang baru menikah kan pasti banyak ya pengen yang namanya ini itu, tapi bedakan dulu yang namanya keinginan dan kebutuhan. Ya, kita fokus ke kebutuhan kita. Ya, apa tuh? Ya, sebenarnya biaya hidup tuh murah sih, tapi biaya pamer yang mahal. Banyak orang itu berlebih-lebihan dalam hidup. Dia sudah punya banyak sepatu nih, sepatunya udah banyak tapi dia nggak gunain, beli baru. Nah, itu sebenarnya yang mubazir. Tapi kalau misalnya kita beli barang bagus, boleh nggak? Ya boleh aja sebenarnya. Bahkan kalau kita beli rumah yang bagus untuk keluarga kita, untuk anak-anak, untuk pasangan, itu pahala. Tapi kalau misalnya tidak kita gunakan, itu yang tidak boleh. Jadi kenalin yang namanya kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir itu apa sih yang diperlukan? Nah, ini ada spesifikasi khusus ya. Tadi dana di hari tua. Ya, kita juga penting untuk kita untuk mempersiapkan dana di hari tua. Kenapa? Karena kan kita sebaik-baiknya orang itu kan kita nggak meninggalkan hutang ya bagi keturunan kita kelak atau bagi orang-orang terdekat kita. Nah, kita kan sebenarnya kalau udah tua itu tadi seperti yang aku bilang, kita kesehatan menurun tapi butuh banyak biaya. Kalau kita tidak persiapkan dana di hari tua, ya otomatis kita akan menjadi beban bagi anak-anak ataupun keluarga kita. Makanya itu penting. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bagaimana merencanakan keuangan untuk yang baru menikah. Oke ya, dadah. Ya, dadah.